Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Ananda semua. Materi kita kali ini adalah teks cerpen. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.7 mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. 4.7 mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerpen. Ananda semua, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerpen yang dibaca dengan benar. Peserta didik diharapkan juga mampu mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerpen dengan benar. Berikut ini perhatikan peta konsep pembelajaran kita. Teks cerpen yang akan kita pelajari adalah: pertama, mengidentifikasi nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. Kedua, mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Adapun di dalam mengidentifikasikan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen, kita harus mengetahui dulu dua hal. Pertama, kita mengetahui dulu tentang cerpen itu apa. Yang kedua, kita mengetahui nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Lalu di dalam mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen, apa yang harus kita pelajari? Yakni kita harus mengetahui cara mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Selanjutnya, perhatikan definisi cerpen. Cerpen itu dapat diungkapkan sesuai dengan bagan di samping ini. Ya, perhatikan, cerpen wujudnya atau struktur fisiknya berbentuk cerita pendek. Lalu umumnya cerpen habis dibaca dalam waktu sekitar 10 menit atau setengah jam. Selanjutnya, jumlah katanya itu biasanya sekitar 500 sampai 5.000 kata. Lalu latarnya juga terbatas, mencakup satu atau dua tempat atau beberapa waktu saja yang diceritakan dalam cerpen. Hakikat cerpen. Hakikat cerpen adalah kesederhanaan dan keterbatasan. Apanya yang sederhana, lalu apanya yang terbatas. Ini semua karena bentuknya yang singkat, alur dalam cerpen lebih hanya penanjakan puncak lalu penyelesaian. Kesederhanaannya, cerpen tidak hanya dinyatakan dalam strukturnya, tetapi juga dalam tema, penokohan, latar, semuanya cukup sederhana, tidak terlalu kompleks seperti novel. Selanjutnya, karakteristik atau ciri-ciri dari cerpen. Pertama, struktur atau alurnya sederhana, yaitu tadi hanya penanjakan, konflik, penyelesaian atau peleraian. Lalu tema dan latar hanya berfokus pada masalah atau wilayah yang terbatas. Selanjutnya, biasanya dalam cerpen hanya melibatkan 1 sampai 3 orang tokoh. Berikutnya, nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Apa saja nilai-nilai yang biasanya diceritakan dalam cerpen? Ada yang berbentuk nilai agama. Berarti ini kaitannya dengan aturan-aturan
yang berkaitan dengan Tuhan. Lalu nilai budaya, ini biasanya berkaitan dengan pemikiran, adat istiadat, kebiasaan yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat setempat. Lalu nilai sosial, ini biasanya berkaitan dengan tata laku hubungan antar sesama manusia. Maksudnya dalam cerita tersebut antara tokoh dengan kehidupan manusia lainnya. Lalu nilai moral, ini biasanya berkaitan dengan etika, akhlak si tokoh dalam cerita. Bagaimana cara mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen? Caranya antara lain, kita harus tahu dulu apakah tema cerpen itu mampu memberikan inspirasi bagi pembaca terkait dengan nilai kehidupan. Nah, lalu kita analisis temanya. Selanjutnya kita demonstrasikan atau kita ungkapkan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen tersebut. Lalu orang lain akan menganalisis amanat. Kira-kira amanatnya yang terkandung apa dari nilai-nilai tersebut. Maka dengan demikian akan terselip pesan moral bagi pembaca dari cerpen yang kita sampaikan. Demikian materi pembelajaran tentang teks cerpen kali ini. Semoga bermanfaat untuk Ananda semua. Sekian materi pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.